Guys, kembali lagi bersama saya Ito Kaman di channel YouTube yang Hai. Pada konten kali ini kita akan membahas tentang dunia persepak bolaan yang lebih spesifik tentang wasit. Di podcast Zona Aman kali ini saya sudah punya dua tamu spesial, yaitu ada Kakak Icon Pan dan juga Kakak Yanto Susanto. Selamat datang di podcast Zona Aman. Kenapa podcastnya Zona Aman? Karena pemilik channelnya namanya Ito Kaman, jadi kita di sini akan bahas hal-hal Jadi yang semuanya nyaman. aman-aman saja. Begini, dalam konteks tentang dunia wasit kita bahas sekarang dunia wasit karena dua tamu spesial saya pada malam hari ini adalah profesinya wasit. Jadi yang paling penting adalah di konteks Manggarai Timur secara khusus, wasit itu sebuah profesi yang tidak dihitung sebagai bagian dari cita-cita. Itu menurut saya. Karena 99, sekian persen anak-anak SD, anak-anak SMP atau SMA, mereka tidak pernah bermimpi atau bercita-cita menjadi seorang wasit. Saya yakin dua tamu spesial saya pada malam hari ini, mereka juga punya pengalaman yang sama, yang artinya mungkin Kakak Icon sendiri punya cita-cita yang lain sebelum dia jadi wasit, dan juga Kakak Yanto juga punya cita-cita yang lain sebelum jadi wasit. Itu dalam asumsi saya. Iya. Tetapi saya tidak tahu karena saya belum tanya. Tapi kami tadi sempat briefing. Kalau Kakak Icon dulu waktu masih SD, SMP, konsisten cita-citanya mau jadi apa? Eh, kalau ditanya soal cita-cita, Masa kalau kecil. dari SD ini, sebenarnya amburadul, tapi yang pasti pengen jadi yang terbaik di masa depan. Kalau secara detailnya sih pengennya dulu jadi tentara. Oh, jadi tentara. Dulunya. Dulunya jadi Iya. tentara. Tapi Tapi sekarang jadi wasit. intinya pengen karena memang mungkin naluri dari saya pribadi pengen jadi seorang pemimpin itu sih. Pengen jadi seorang Iya, pemimpin. gitu. Mungkin dulu cita-citanya mau jadi tentara, lalu jadi komandan di tentara, tapi ternyata gagal. Nah, sekarang yang terjadi malah jadi pemimpin dalam sebuah pertandingan. Ya mungkin Ya. itu. Tetapi konteksnya masih tetap Ya, ada betul, poinnya, betul. yaitu Ya, pemimpin dalam sebuah pertandingan. iya. Kalau Kakak Yanto sendiri, saya yakin Kakak Yanto tidak punya cita-cita masa kecil. Tapi saya tidak tahu. Ini tebak-tebakannya saya. Cita-cita masa kecil apa Kakak Yanto? Oke, baik. Kalau Tidak saya baik dulu, ini. dari waktu SD, cita-cita saya itu pertama polisi. Itu dulu, polisi. Bahkan sampai di SMP orang tanya cita-cita, tetap saya masih memilih yang sama, itu polisi. Bahkan sampai di SMA juga, kalau ditanya soal cita-cita tetap Ingin jadi polisi. polisi. Beragam biasanya. Ya, Kalau ditanya tergantung waktu mood ya. Tergantung situasi waktu itu. Tetapi Kakak Yanto konsisten ingin jadi polisi. Iya, Tetapi sekarang Kakak Yanto mata jadi wasit. iya. Nah, sekarang masih polisi, lihat potongannya polisi nih. tapi kadang, Polisi amburadul. tapi kadang-kadang kalau Polisi tidur masih. kalau kalau Kakak Yanto bikin pelanggaran, sekarang kan kelihatannya potongannya seperti polisi. Tapi kalau Kakak Yanto bikin pelanggaran, polisi bisa potong dia. Polisi bisa kasih tidur nih. Kasih tidur. Oke. Jadi dari cita-cita itu tadi, yang cita-cita masa kecil waktu masih di SD, di SMP, masih konsisten Kakak Icon dengan cita-citanya ingin jadi tentara, ingin jadi seorang pemimpin, terus Kakak Yanto sendiri ingin jadi seorang polisi. Tapi sekarang kenapa memilih profesi sebagai seorang wasit? Dari Kakak Icon mungkin? Masih menyambung dari yang jawaban yang pertama sih sebenarnya. Intinya situasi yang membawa saya secara pribadi ke situ. Kayaknya seperti itu. Soalnya memang ya kalau diceritakan semua ya mungkin terlalu panjang, tapi pada intinya mungkin situasi yang membawa saya secara pribadi ke arah sini. Itu kayaknya. Itu singkat, secara singkatnya, singkat, padat dan jelas dari Kakak Icon. Kalau Kakak Yanto sendiri? Kalau menurut saya itu begini, makanya saya beralih ke profesi menjadi wasit. Yang pertama itu
yang saya lihat itu dari segi emosional dulu. Ya. Terus terang, sebelum saya jadi wasit, terjun ke dunia wasit, saya punya emosional itu tidak bisa dijaga. Oke. Ketika saya cenderung belajar dunia perwasitan, maka dari situ juga saya bisa menjaga saya punya emosional. Dan bagi saya itu profesi menjadi seorang wasit itu adalah cita-cita yang mulia untuk saya. Itu saja pada intinya, cita yang mulia. Kenapa? Karena itu tadi, ketika saya sudah lama bergelut di dunia perwasitan, maka dari situ yang paling penting di sini emosional lah. Emosional bisa terkontrol, bisa dijaga. Itu saya intinya. Nah, kembali ke pertanyaan saya tentang wasit, masih tentang Iya. wasit itu. Wasit ini menurut saya, ini pandangan awam Iya. oke, dalam dunia olahraga. Eh, terlebih khusus dalam dunia sepak bola. Wasit ini biasanya sering dicaci maki oleh penonton. Sering dicaci maki oleh penonton. Tetapi Kakak Icon dan Kak Yanto kenapa mau jadi wasit? Apakah ingin dicaci maki atau punya alasan lain yang menunjukkan bahwa wasit itu tidak layak untuk dicaci maki? Saya tidak tahu jawabannya seperti apa. Mungkin dari Kakak Icon? Pada intinya itu kalau bagi saya itu resiko dari profesi kayaknya. Oh, Dan itu jawaban mutlak dari saya, itu resiko dari sebuah profesi. Setiap kita punya profesi yang berbeda dan saya rasa di setiap profesi itu pasti punya resiko ataupun timbal balik. oke. Tapi pada intinya lewat podcast ini saya dari pribadi dan mungkin Mewakili wasit beberapa teman. Ya. mau sampaikan satu hal bahwa ayolah kita terus menjadi supporter yang baik. Ya, betul. Ya, karena memang yang ya bagaimana ya kita dicaci maki. Saya rasa itu hal yang normal, hal yang wajar. Seperti yang saya sampaikan di awal, itu resiko dari profesi. Tapi pada intinya kami selalu berharap tentunya biar supporter-supporter kita terutama di wilayah Manggarai Timur, karena kami memang wasit Manggarai Timur, biar lebih baik ke depannya, lebih menjunjung tinggi nilai sportivitas. Itu sih intinya. Kalau boleh tahu Kak Icon sekarang sudah punya lisensi apa saja dari wasit? Kalau profil wasit saya C3, terus baru-baru kemarin C2. Kalau C3 itu, kalau saya boleh tahu, ini kan saya awam, saya bukan saja tidak paham tentang dunia olahraga, saya juga tidak pernah olahraga mungkin. Jadi Olahraga saya ya. olahraga, itu bagiannya saya Kakak Icon. C3 itu dalam konteks apa saja? C3 itu C3 wasit itu C3. sebuah sebutan atau apa ya istilah, ya itu tingkatan wasit paling dasar. Itu biasanya Pimpin pertandingan di iya bagian biasanya apa saja? untuk penugasan biasanya itu di wilayah kabupaten. Oh, itu C3. Jadi kalau semisal saya nih wasit C3 Manggarai Timur, jadi saya hanya boleh memimpin di wilayah Manggarai Timur saja. Oke, Itu, dari Pak. pertandingan Pekan Suci, Masih di Tarkam apa tingkat, gitu. Oke. ya kalau sudah melewati C3 baru naik ke C2, berarti ada fase atau jenjang waktunya itu 1 tahun. Itu Oke. ada jenjang waktunya, tidak langsung begitu habis C3. C3 bulan ini, bulan depannya langsung C2, tidak. Oh, Ada jenjang waktu yang memang diatur. paling Jenjang cepat waktunya, 1 ya, tahun. 1 tahun. Oke. Itu minimal 1 tahun. Tapi sekarang Kakak Icon sudah C2. C2. Kalau C2 itu ya sama seperti ya Kakak Olgan, ya sudah. Olgan siapa Olgan? Ya. Yang kakak kalau sudah di tahap C2 itu biasa masih Sekelas Eltari. iya, maksudnya sudah boleh memimpin di luar kabupaten, dalam provinsi. Oh, di dalam Iya, provinsi. di luar kabupaten dalam provinsi. Itu Misalnya, untuk wilayah penugasannya. Berarti
Kakak Icon bisa pimpin pertandingan di Manggarai Tengah. Iya, iya. Kan Kakak Icon kan Iya, masih di betul. Manggarai dari Manggarai Timur. Iya, betul. Bisa pimpin Manggarai Tengah, Iya, Manggarai Barat, iya, betul. atau bahkan di Flores Timur, Iya, betul. atau di Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, pokoknya di wilayah Iya, NTT. iya, pokoknya di Kelas wilayah Eltari. NTT. Kelas Dan Eltari. itu semua tergantung rekomendasi dari askapnya saya tentunya. Karena kita adalah satu organisasi, kemana-mana ya mesti apa namanya ya secara eh, organisasi juga harus diatur sedemikian itu. Oke. Begitu. Kalau Kakak Yanto, terima kasih Kakak Icon. Nah, Kalau Kakak Yanto sudah C berapa sekarang? Saya C3. 3. Oh, masih C3. Iya, Masih C3. berarti untuk lisensi C3. lisensi C3. Tidak punya niat untuk lisensi C2? Punya niat, hanya belum ada jadwal di Kabupaten Manggarai Timur untuk ambil lisensi C2. Oh, ada perekrutan untuk periodik, sistem Iya. periodik begitu ya. Oke. Kalau saya C juga, C4. pakai C. Kalau saya pakai C. Tapi bercanda. Tidak lucu. Kembali ke pertanyaan saya tentang bagaimana cara dari Kakak Icon, Kakak Yanto mengatasi emosi ketika memberikan keputusan, misalnya ini pelanggaran, ini kartu kuning, ini layak untuk di kartu merah begitu. Lalu kami sebagai penonton atau supporter mencaci maki wasit. Bagaimana tanggapannya? Maksudnya secara emosionalnya gitu. Pada intinya yang kami pimpin adalah 22 orang yang ada dalam lapangan. Oh, bukan Jadi- supporter gitu. Iya, betul. Jadi kalau urusannya supporter itu sebenarnya bukan urusannya kami. Itu biasanya kalau melihat dari situasi Tarkam seperti yang ada di wilayah Manggarai Timur itu sudah urusannya pihak penyelenggara. Jadi kami hanya memimpin para pemain yang ada dalam lapangan. Begitu juga dengan di benchnya tim mereka masing-masing. Jadi yang kami atur adalah mereka. Jadi ketika mereka contohnya maki ke arah wasit. Jadi memang regulasi mengatakan ya kalau memang dia seorang wasit melihat, mendengar secara kasat mata dan itu dia maksudnya seorang wasit boleh mengeluarkan. Itu yang penting si wasit betul-betul memastikan bahwa ini makian untuk si wasit. Jadi kalau semisal ada pelanggaran visual seperti itu diarahkan ke wasit, saya rasa hukuman yang paling pas adalah pengusiran dari lapangan. Jadi tanggapannya itu, ya kalau memang penonton yang maki kami, urusannya dia persetan. Ya, karena belum tentu dia paham tentang aturan Iya betul. aturan pertandingan. Gitu. Tapi kalau pemain yang maki contohnya dan seorang wasit bisa mengidentifikasi ini cacian untuk saya sebagai wasit ya Punya hak iya prerogatif, artinya Iya. begini, bahwa yang memimpin pertandingan adalah iya betul seorang wasit. ya jadi Gitu. kami punya Wewenang gitu. untuk mengeluarkan si pelaku dari lapangan itu Aturan dalam sebuah pertandingan itu dipegang teguh oleh seorang wasit. iya betul Jadi semua pemain 22 pemain yang ada di dalam lapangan itu iya di bawah kendalinya wasit. iya Tetapi betul. yang saya tangkap adalah bahwa wasit itu tidak serta-merta punya emosional yang begini. Saya mendukung klub A, saya mendukung klub B. Oh tidak Tidak ada. Jadi- Dia harus netral. iya, Harus independen lah dalam bahasa politiknya. setiap kali mengikuti kursus contohnya C3, C2 itu biasanya wasit akan diberi sumpah dan janji Oke. untuk terus menjunjung tinggi kaidah wasit, menjunjung tinggi sikap fair play. Jadi saya rasa apalagi di wilayah Manggarai Timur, saya rasa tiada wasit yang seperti itu. Selalu berada dalam titik netral setiap mengambil keputusan, setiap mengambil tindakan apapun dalam lapangan. Saya rasa itu kakak itu. Jadi saya tangkap satu hal yang paling penting dalam pernyataannya Kakak Icon ini adalah bahwa saya sebagai seorang pegiat literasi menganggap bahwa ini pernyataan dari Kakak Icon ini adalah bagian dari literasi bola.
literasi tentang dunia bola yang dimana bahwa bukan hanya pemain saja yang perlu dididik untuk Iya. memahami tentang aturan sepak Iya, bola, betul. tetapi supporter juga Iya, betul. mereka tidak hanya bersorak-sorai Iya, betul. mengeluarkan suara teriak-teriakan, tetapi mereka juga harus memahami bahwa ini pelanggaran. Jangan dulu batuk. Ini pelanggaran. Wih, larang tamu batuk Batuk, ini. ya. Larang tamu batuk ini. Ya, karena Keras. saya tidak punya obat batuk. Tidak, Karena- kalau soal itu kan TikTok apa orang menonton itu kan sifatnya kan tujuannya mas begini, orang datang nonton jauh-jauh untuk menonton dan menyaksikan pertandingan kan tujuan untuk menghibur. Iya. Jadi sebenarnya tidak apa-apa dia mengeforia mengeluarkan suara Ya. apapun ya, saya rasa bagi kami wasit itu tidak masalah Ya. gitu, karena memang niatnya dia datang menonton adalah untuk menghibur dirinya sendiri. Oke. Gitu. Jadi kalau dia berteriak dukung si ini tim A ataupun tim B atau mengarahkan teriakan kepada wasit, saya rasa Itu bukan suatu hal yang mengganggu gitu ya. tidak. Karena wasit Iya, wasit yang memimpin pertandingan. yang penting pelanggarannya visual. Oke. Yang penting visual aja. Tapi kalau berupa tindakan pidana seperti melempar itu sudah salah sekali saya rasa. Itu lain Kalau lagi pelanggaran konteksnya. visual sih tidak terlalu itu. Aman-aman. Seperti tok aman-aman. Aman selalu dengan saya. Jadi saya merasa bahwa ini bagian dari literasi. Iya. Saya merasa bahwa podcast ini salah satu bentuk ungkapan atau ekspresi dari seorang wasit, orang yang tidak pernah di masa kecilnya bercita-cita jadi wasit, tiba-tiba di masa remajanya memilih profesi menjadi wasit, dan lewat podcast ini kita memberikan edukasi kepada siapa saja yang menonton, baik wasit atau maupun calon wasit ataupun juga pemain ataupun supporter. Ini bagian dari literasi. Literasi artinya bahwa di sini kita juga memberikan pendidikan. Iya, betul. Bahwa dalam dunia sepak bola itu ada sesuatu hal yang perlu diukur. Supporter dia punya batasannya, untuk batasan dalam arti bahwa mengolah emosionalnya. Iya, betul. Mengolah emosionalnya bahwa saya teriak di posisi mana? Iya. Apakah ini sesuai dengan aturan dalam dunia pertandingan atau tidak? Iya. Gitu. Itu kalau seandainya supporter yang memahami tentang aturan dalam sepak bola. Tapi kalau seandainya dia hanya memahami emosionalnya saja, tanpa memahami kaidah-kaidah dalam dunia pertandingan, dia berteriak semena-mena sesuai dengan emosi yang ada di dalam pikirannya dia. Karena dia hanya mendukung satu pihak. 11 pemain yang dia dukung, tanpa memikirkan 11 pemain yang menjadi lawan dari pemain dukungannya. Iya, betul. Karena di situ juga ada wasit yang menjadi penengah. Oke, saya bisa paham. Pada intinya TikTok apa namanya podcast ini juga memberi manfaat ke semua orang tentunya yang menonton. Bagi saya pribadi ini fungsi publikasi dari kami juga untuk menghantarkan informasi ke seluruh masyarakat Manggarai Timur. Pada khususnya biar kaum muda, ayo kita sama-sama bangun sepak bola. Mungkin ada yang jadi atlet sepak bola, mungkin juga lewat podcast ini ada yang termotivasi biar jadi seperti saya, biar jadi seperti Kayanto dan menjadi wasit-wasit hebat Manggarai Timur ke depannya. Biar seperti itu yang pertama. Yang kedua mungkin sasarannya ke para penonton, biar seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita semua berharap, kami wasit-wasit Manggarai Timur berharap biar kita majukan sepak bola Manggarai Timur dengan menjadi penonton yang baik. Ya. Fair play itu bukan hanya untuk kedua kesebelasan, tapi juga kedua supporter dari dua kesebelasan yang bertanding. Pertandingan tanpa supporter juga ini tidak seru. Tidak seru. Betul sekali. Makanya itu item yang paling penting adalah penonton juga. Tapi penonton yang baik lah. Penonton yang memahami tentang. Betul. Mereka harus percaya pada bahwa wasit sudah tahu ini aturannya. Dan wasit yang mengatur pertandingan ini adalah orang yang memahami tentang ini pelanggaran, ini bukan pelanggaran. Yang artinya bahwa pemimpin pertandingan itu
dia memahami Ya. situasi di dalam sepak bola, situasi dalam lapangan. Oke, terima kasih Kakak Icon untuk penjelasannya. Jadi terlepas dari itu, saya ingin tanya satu hal, kembali kepada cita-cita. Baik cita-cita masa kecil tadi tidak berkaitan dengan dunia wasit. Kakak Yanto bercita-cita jadi polisi, Kakak Icon bercita-cita jadi TNI, saya bercita-cita jadi masyarakat sipil, dan terwujud. Karena sekarang saya bukan polisi, bukan TNI. Dan apakah sekarang masih ada cita-cita yang ingin mengantar Kakak Yanto, Kakak Icon menjadi wasit nasional atau tidak? Apakah punya Setiap cita-cita? orang, saya rasa setiap orang punya angan-angan nih. Ya, betul sekali. Setiap Sepakat, orang, sepakat. jadi haknya setiap orang itu yang tidak bisa dicopot oleh siapapun adalah angan-angan. Angan-angan ya. Saya rasa kalau pertanyaannya seperti itu, saya rasa jawabannya ya itu, mesti kita semua punya angan-angan mengarah ke tingkat yang lebih baik lah. Oke. Jadi Kakak Icon sendiri punya angan-angan untuk jadi wasit nasional? Ya, saya rasa saya tidak perlu jawab karena memang setiap orang punya angan-angan nih ya, pengen punya pencapaian yang Luar terbaik lah. biasa. Yang Saya rasa- terbaik untuk Saya rasa jawaban saya sudah menjawab pertanyaan yang itu. ya, oke, siap, siap. Bisa dipahami. Bukannya hanya saya yang pahami itu, tapi saya rasa penonton juga bisa pahami. Kakak Yanto? Baik, kalau saya hanya satu saja. Cara yang pertama itu dari segi umur. Kakak Yanto umur berapa sekarang? Umur 33. Oh, 33. Satu saja yang paling inti saya punya, angan-angan untuk bisa mengambil C2, itu saja. Karena Kakak Icon sudah punya C2, Iya, punya angan-angan bisa ambil C1, iya. Kakak Yanto baru C3 punya angan-angan Ambil C2. C2. Oh, artinya bahwa itu punya tahap ya, bertahap Ya. ya. Jadi tidak punya loncatan C3 tiba-tiba langsung loncat ke C1. Tidak bisa. Artinya punya Dari proses. bawah, dari dasar Iya. C3 dulu. Proses. Kalau dalam bahasa seorang pejuang yang bijak, dia mengatakan bahwa langkah terjauh adalah langkah pertama. Tetapi pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang dimulai. Ya, Kalau seandainya Kakak Yanto atau Kakak Icon tidak pernah mulai untuk menjadi seorang wasit, itu artinya bukan pekerjaan yang baik. Tiba-tiba langsung jadi wasit tanpa ada pendidikan, tanpa ada pembelajaran, saya rasa itu sesuatu hal yang perlu dipertanyakan. Iya. Oke, mungkin Kakak Icon punya pesan Untuk- untuk siapa nih? dua orang yang saya butuh, tiga orang, tiga komponen, bukan tiga orang, tiga komponen. Yang pertama, Kakak Icon beri pesan untuk supporter sepak bola di Manggarai Timur ataupun di luar Manggarai Timur yang menonton podcast ini. Yang kedua, kepada orang-orang yang mencintai dunia sepak bola yang tergabung di dalam sebuah kesebelasan pemain sepak bola. Dan juga yang ketiga, yang paling penting adalah adik-adik kita, generasi selanjutnya yang punya cita-cita. Apakah mereka mau memilih jadi wasit atau tidak, tergantung dari pernyataannya Kakak Icon. Silakan Kakak Icon. Ya, saya rasa ini mungkin juga kesimpulan dari apa yang saya jawab dari pertanyaan dari kakak itu. Oke, apa namanya? Saya juga sudah sampaikan tadi kalau tiga dari supporternya mungkin pesannya seperti yang saya sampaikan tadi, apa namanya, tetap menjadi, mari dukung sepak bolanya Manggarai Timur dengan menjadi penonton yang baik. Itu saja. Penonton Sportif. yang menjunjung tinggi sikap fair dan fair play, maksudnya menjunjung tinggi tata krama sebagai seorang penonton yang baik gitu. Oke. Karena apa namanya, karena kita tidak bisa meninggalkan sebuah budaya kita setiap hari yang memang selalu ada di mulut itu dengan cacian gitu. Ya, oke, sepakat. Saya rasa ketika kita menjadi seorang penonton yang baik, saya rasa sepak bola kita juga akan lebih baik ke depan, terutama untuk di wilayah Manggarai Timur. Orang akan
sangat-sangat mencintai semua turnamen di Manggarai Timur kalau penontonnya baik. Itu Oke. saja. Jadi Itu poinnya adalah boleh mendukung kesebelasan dari secara identitas ya dari wilayahnya sendiri, ya tetapi juga punya nilai kebijaksanaan yang artinya bahwa menghargai kehebatan dari kesebelasan lawan. ya betul. Oke, itu untuk supporter. Nah, sekarang untuk eh, para pemain. Kalau untuk para pemain sih saya rasa juga sama, jadilah atlet-atlet sepak bola yang baik, yang mengharumkan namanya dia sendiri dulu lah. Oke. Gitu, Dimulai dari mengharumkan sendiri iya sendiri. dari diri sendiri dulu. Oke. Baru mungkin ke kami ke tingkat kabupaten, mungkin mungkin didahului dari dirinya sendiri. Jadi atlet sepak bola yang baik. Iya. Gitu. Itu saja. Maksudnya eh, seorang pemain atau atlet sepak bola yang baik itulah yang eh, seperti yang tadi juga saya sampaikan, yang betul-betul ya seperti menjunjung tinggi sikap fair play. Ya sikap fair play terhadap dirinya sendiri, lawan kawan, dan bahkan ke kami perangkat pertandingan sebagai wasit. Itu Kak Ito. Oke, Dan mungkin saya lupa tadi untuk para supporter. Saya pengen Manggarai di Timur. seluruh Manggarai Timur ini banyak-banyak turnamen kampung biar kita wujudkan sepak bola yang baik di Manggarai Timur dengan membuka banyak-banyak kegiatan olahraga sepak bola. Itu yang saya lupa tadi. Saya sampaikan pesan itu kepada para supporter Manggarai Timur. Karena kalau seandainya semakin banyak turnamen yang dibuka di setiap kampung, semakin banyak job yang diambil oleh Ya itu di nomor nomor itu kesekian di ya, nomor nomor kesekian. kesekian sih. Nomor kesekian. Maksudnya ya saya Nomor pengen nomor berapa kayak? Nomor 4. karena menurut pantauan saya secara pribadi Kakak Rito, Semakin sering turnamen dilaksanakan, artinya bahwa semakin banyak orang yang belajar tentang sebuah iya aturan dalam sebuah karena turnamen, ini aturan dalam sebuah olahraga sepak bola. istilahnya Manggarai Timur sekarang itu full tarkam. Beda dengan ya mohon maaf kabupaten sebelah yang hanya beberapa tarkam saja. Sepakat. Kalau Manggarai Timur sekarang apalagi kabupaten sebelahnya sana lagi, sebelah baratnya lagi, itu saya rasa sedikit sekali dengan itu berbanding jauh dengan Manggarai Iya. Timur yang sangat-sangat full tarkam. Betul Jadi sekali, betul sekali. saya pengennya Manggarai Timur tetap menjadi tuan rumah sepak bola tarkam yang baik. Dan di setiap kecamatan desa ya adalah tarkam-tarkam yang memang betul-betul mengharumkan nama Manggarai Timur gitu ya. Oke, terima kasih ke Kalau urusan job sih saya rasa tidak sih, itu saya candanya saya. Itu Tergantung urutannya. tergantung kepercayaannya orang, tergantung kepada apresiasinya orang yang menjadi panitia dalam sebuah turnamen. Apakah dia percaya kepada Kakak Yanto, Kakak Icon, atau siapa lagi tadi yang disebut Olgan? Intinya Olgan itu siapa Olgan? itu orang yang pernah kakak tulis tapi karena waktu itu kakak tidak punya bahan. Iya. Jadi ya terpaksa saya tulis ya. Oke. Jadi satu lagi yang mungkin perlu saya tanya bahwa untuk adik-adik di bawah, bagian bawah. Mati kan? Kamu malah main. Kau terlalu ada. Lanjut ke Kak Icon. Untuk adik-adik di bawah generasinya Kakak Icon yang punya cita-cita tetapi tidak punya cita-cita untuk jadi wasit. Mereka punya cita-cita di luar wasit, tetapi tidak punya cita-cita untuk jadi wasit. Ya tentunya saya sebagai seorang wasit pengen biar ada regenerasi tentunya. Iya. Dan seperti yang saya sudah sampaikan di awal juga tadi, untuk adik-adik yang usia SMA mungkin di SMP, ayo kita terus kembangkan sepak bola di Manggarai Timur. Kalau memang angan-angannya menjadi atlet sepak bola, ya jadilah atlet sepak bola yang baik. Tapi kalau memang mengarahnya ke dunia perwasitan, ya silahkan.
tentunya kami juga bangga biar Manggarai Timur juga full Tarkam, full wasit. Asik. Gitu. Sepakat. Gitu. Sepakat. Saya sangat mengapresiasi pernyataan terakhir itu. Mm. Kalimat terakhir itu full tarkam, full wasit. Ya, Yang artinya begini. Kalau seandainya belum adik-adik yang di bawah generasinya kita, Mm-mm. mereka belum sampai terjun ke tarkam, mereka sebenarnya masih di tingkat sekolah. Iya. Masih di tingkat sekolah. Mereka bisa belajar olahraga dari sekolah, tetapi mereka juga punya kesempatan untuk belajar bagaimana menjadi seorang wasit. Mulai dari tingkat sekolah, dari kelas sekian 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 sekian, lalu terjun ke tarkam, kemudian dari tarkam terjun ke dunia perwasitan yang punya lisensi. Iya. Macam lisensi yang paling standar itu lisensi berapa kalau saya tidak ini? C3. Iya, Oh, C3 itu paling standar, dasar. oke. Paling dasar. Oke. Kalau menurut Kakak Yanto, eh, apa sih keuntungan menjadi seorang wasit? Kalau menurut saya sih tidak punya keuntungan sebenarnya untuk menjadi seorang wasit. Tapi itu tadi, Nilai positifnya? punya niat dari dalam diri Oke. untuk menjadi seorang wasit. Kalau bicara soal keuntungan, itu tidak punya keuntungan untuk menjadi seorang wasit. Ya itu tadi, punya niat dari dalam diri untuk menjadi seorang wasit. Itu. Oke, wasit ini berarti oh, saya paham satu hal. Wasit ini bukan sebuah cita-cita tetapi sebuah hobi, ya. Ya, Bisa jadi sebuah hobi. Iya. Saya juga hidup dari sebuah hobi. Iya. Saya punya pernyataan. Saya menghidupkan hobi dan hobi menghidupkan saya. Iya, betul. Artinya bahwa dari saya menjadi seorang wasit. Wasit adalah hobinya saya. Saya tidak hobi menjadi seorang pemain, tetapi saya hobi menjadi seorang wasit. Tetapi hobi itu harus punya standar yang kuat, punya backing yang kuat. Backing dalam arti bahwa saya punya pengetahuan dong. Tapi kalau seandainya ingin jadi wasit tanpa pengetahuan, come on. Belajar dulu pengetahuan dasar-dasar tentang dunia sepak bola, dunia perwasitan, dan bagaimana caranya untuk menghidupkan hobi itu supaya hobi itu bisa menghidupkan kita. Karena yang di era digital sekarang, era milenial sekarang, bahwa manusia sekarang sangat mengapresiasi namanya jasa. Iya. Wasit itu adalah sebuah pekerjaan yang mengandalkan jasa. Itu kalau menurut saya. Karena itu berangkat dari sebuah hobi. Itu berangkat dari sebuah hobi. Apakah apresiasi terhadap jasa itu mencukupi atau tidak dengan waktu yang dibuang? Waktu yang dibuang dalam arti bahwa memimpin sebuah pertandingan 2 kali 45 menit. Bisa menjamin tidak untuk menghidupkan hobi, mengapresiasi diri sendiri untuk Kakak Icon, untuk Kakak Yanto? Ya, saya rasa itu mengarah sudah ke apa yang kami dapat dari keringat yang sudah dicucurkan. Saya rasa itu fleksibel sih. Fleksibel, oh betul. Maksudnya gini, saya rasa juga semua memang ini juga butuh perhatian khusus dari ya kita semua, terutama para penyelenggara iya. Tarkam di wilayah Manggarai Timur. Harusnya mereka memperhatikan itu juga. Tetapi kami memang menomor sekian kan soal itu karena memang kami jadi wasit dituntut untuk mengembangkan sepak bola. Oke, Itu jadi memang Ini- urusan itu di nomor sekian kan memang bukan karena mas settingan karena ini podcast, tidak, karena Tidak, memang betul. apa ya apa namanya ya seperti yang Kakak Yanto sampaikan tadi ya, niat betul-betul menomorsatukan pengembangan sepak bola terutama di tanah Manggarai Timur. Terus satu yang saya lupa Kakak Itok dan Kakak Itok tidak sampaikan itu ke saya. Oke. Ada 3 komponen tadi, ada penonton, pemain dan adik-adik kita. Satu yang lupa menurut saya untuk ke pemerintahnya. Oke. Dan Ini sangat penting. saya rasa Kakak Itok adalah public figure yang baik untuk menyampaikan ini lewat media-media yang ada. Saya rasa begini, menurut penglihatan saya selama ini, saya rasa pemerintah Manggarai Timur kurang memperhatikan pengembangan sepak bola. Iya. Beda Saya sepakat, saya dengan kabupaten-kabupaten tetangga kita ke arah timur, Ngada contohnya.
Jadi pemerintah betul-betul sangat-sangat menghargai kegiatan masyarakat seperti event-event sepak bola seperti ini. Oke. Jadi saya pengennya ke depan pemerintah Manggarai Timur apa namanya terus memperhatikan event-event kegiatan masyarakat seperti ini, event-event ormas dalam pengembangan sepak bola. Olahraga Iya, pada umumnya. pengennya ya berpartisipasi lah lewat KONI Tingkat kabupaten. kabupaten. Ya, saya pengennya seperti itu. Mereka punya Ya, betul sekali. partisipasi lah begitu untuk pengembangan sepak bola. Betul sekali. Ya karena memang selama ini kita kita sepinya dari saya rasa Dukungan dari Pemda ini sangat saya sangat sepakat sekali soal pernyataan. saya sering melihat selama ini ketika ada ormas tertentu menyelenggarakan sebuah kegiatan, event gereja, event apa, Yang melibatkan Iya. olahraga. saya rasa pemerintah kurang mengapresiasi. Iya. Contohnya hal nyata yang sering kita lihat, kalau hadiah kejuaraan di wilayah Manggarai Timur mentok-mentok paling banyak itu 10 juta. Itu paling banyak sudah. Lalu coba kita bergeser pandangan kita ke kabupaten ke arah timurnya Manggarai Flores. Timur. Ya, Kayak Ngada, Flores. ke Ende. Manggarai, Itu sudah kesana lah, ke menyentuh timur. angka 50. Itu betul-betul memang banyak sponsor yang didukung oleh pemerintah dan pemerintah memang betul-betul campur tangan dalam setiap kompetisi di daerahnya mereka. Sehingga Oke. pemain-pemainnya mereka juga pemain yang muncul dari bawah itu pemain-pemain yang berkelas. Iya. Itu. Karena Jadi mereka sudah makanya tahu kalau ada yang poin-poin bertanya dari kenapa kesana. hanya nggak ada yang bisa sampai tembus Liga 2 ya, karena memang pemerintahnya turun Ikut campur, Iya, gitu, betul. mengambil andil di situ. Iya, betul. Iya. Saya sangat sepakat sekali soal itu. Karena di dalam tatanan birokrasi kita ada apa namanya? Sebuah dinas yang namanya PPO. Iya. Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Artinya begini kan. Pendidikan mungkin di dalam konteks dunia pendidikan dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA. Pemuda dan olahraga. Itu yang menjadi sebuah pertanyaan. Apakah birokrasi ini, dinas terkait ini sudah ikut terlibat tidak dalam mengembangkan minat dan bakatnya kaum pemuda? Apakah mereka sudah terlibat tidak dalam mendukung olahraga di dalam tingkat kabupaten atau di dalam sebuah tingkat wilayah, baik dari dati 1 atau dati 2, tingkat 1 atau tingkat 2, baik di tingkat daerah kabupaten maupun tingkat provinsi maksudnya. Kalau contoh yang diambil oleh Om Ijon tadi bawa Ngada bukan hanya di Liga 3 saja, tapi mereka sudah punya pemain yang terjun ke Liga 2 ya. Salah. Itu Karena informasinya memang tidak valid sih kalau ke Liga 2. Kalau Liga 3 itu valid kayaknya. Iya, valid. Tetapi ada 1-2 orang pemain dari Ngada itu Iya, yang terjun. Iya, banyak. Kalau satu-satu begitu, lumayan lah. lumayan sekali. Saya rasa podcast ini sangat bermanfaat sekali, bukan hanya 3 komponen yang saya tanyakan tadi itu. Bukan hanya untuk supporter, pemain. Makanya ini nanti bantu di-share ke kita biar sangat biar semua masyarakat Manggarai Timur tahu. Bukan hanya masyarakat Manggarai Timur tahu, tetapi orang-orang yang Iya. bergerak di dunia birokrasi di Manggarai Timur perlu tahu tentang ini supaya mereka juga punya kepekaan. Iya. Punya kesadaran bahwa Manggarai Timur ini punya pemuda dan punya tingkat apa namanya? Semangat terhadap dunia olahraga begitu. Iya. Nah, ini salah satu pesan yang paling penting dari Kakak Icon. Mungkin dari Kakak Yanto? Baik. Sangat baik. Yang pertama dari 3 komponen itu tadi, untuk penonton, pesan dari saya, jadilah penonton yang baik dan profesional. Ya. Lalu yang kedua, untuk pemain yang bergabung dalam klub, jadilah pemain yang profesional, junjung tinggi sportivitas, dan yang paling penting selalu menghargai keputusan wasit. Lalu yang terakhir, untuk adik-adik saya, kalau mau jadi atlet pemain bola, jadilah atlet yang baik dan profesional. Kalau mau bergabung di dunia perwasitan, pintu Askap Kabupaten Manggarai Timur terbuka bagi adik-adik yang punya niat
untuk bergabung Iya. di dunia perwasitan. Itu saja. Hanya itu saja. Iya. Untuk birokrasinya Manggarai Timur Tidak ada itu. tidak ada. Kayak takut ya. Bukan takut. Tapi apa? Tapi saya rasa ada beberapa pesan dari Kakak Icon tadi yang sudah memberikan kaitan secara relevansinya sangat kuat, bukan hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada seluruh kalangan yang ada di Manggarai Timur untuk menghidupkan dunia kepemudaan dan dunia olahraga yang ada di Manggarai Timur, dan juga dari Kakak Yanto bahwa profesi dunia perwasitan ini sangat penting sekali. Gue pemantik ya. Silakan. Ya. Dunia perwasitan ini salah satu profesi yang menjanjikan ya. Yang sangat menjanjikan. Tidak terlalu ya. Tidak juga. Kalau di tingkat tarkam tidak. Menjanjikan. Kan itu belak-belakannya. Iya. Kalau sudah di tingkat atas ya boleh. Mungkin Boleh. ya. Iya. Oke. Kalau turnamen yang diselenggarakan oleh ASKAP Ya, ya, itu Bisa Kalau menjanjikan. tarkam seperti ini sebenarnya kendalanya di ya, di masyarakat kita sebenarnya. Terkadang ada pemikiran bahwa paling mereka pekerja hanya tiup sah. Iya. Iya, mungkin Sebenarnya kembali ke mindset masyarakat kita sebenarnya. Tetapi ya memang kami secara organisasi apalagi di ASKAP Manggarai Timur sendiri memang betul-betul menyatakan diri nomor sekian kan soal itu. Oke. Itu. Jadi lewat podcast ini satu poin yang paling penting adalah bahwa wasit itu bukan hanya sebuah pekerjaan sampingan, tetapi bisa menjadi sebuah profesi yang bisa dijadikan sebagai pekerjaan utama. Tergantung dari nilai bahwa bagaimana orang-orang yang ada di dalam komponen olahraga yang melibatkan wasit bisa menghargai atau mengapresiasi jasa seorang wasit. Iya. Itu poinnya kayak. Iya. Baik, terima kasih kepada Kakak Icon yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast Zona Aman episode kesekian, dan juga Kakak Yanto. Kakak Yanto, terima kasih banyak sudah meluangkan kesempatan waktu untuk hadir di podcast Zona Aman pada kesempatan kali ini. Saya rasa di beberapa menit kita berbincang ini punya poin yang sangat penting, yang artinya bahwa semua masyarakat yang ada di Manggarai Timur terlibat untuk mendukung kepemudaan dan olahraga yang ada di Manggarai Timur. Oke. Karena ada satu hal yang paling penting, yaitu olahraga bisa saja menjadi sebuah hobi. Tetapi bagaimana kita menghidupkan hobi, dan hobi itu bisa menghidupkan kita. Iya. Oke. Baik, terima kasih Kakak Icon. Mungkin kesempatan kita sampai di sini saja pada podcast Zona Aman kali ini, dan juga kepada Kakak Yanto. Terlebih khusus apa ya gue maksud sorry apa kameramen. Oh ya, terima kasih kepada kameramen kita juga wasit ya sebetulnya. Ada Dia dua profesi. apa dia bos? Profesi Pertama wasit, kedua kameramen. yang ketiga guru. Itu profesi tempat PPKD. iya. Tapi ada satu profesi yang tidak perlu disebut karena itu berkaitan dengan politik. Tetapi yang paling penting, podcast kita kali ini saya rasa memberikan literasi yang baru di dalam dunia kepemudaan, olahraga, dan cita-cita untuk generasi selanjutnya, bahwa dunia perwasitan, dunia olahraga itu perlu dijadikan sebagai sesuatu yang berkelanjutan, meregenerasi begitu. Terima kasih kepada Kakak Icon, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan juga kepada Kakak Yanto sudah hadir di podcast Zona Aman. Mungkin podcast kita sampai di sini saja, karena saya rasa ada 1-2 hal yang akan kita perbincangan lagi pada podcast selanjutnya sesuai dengan perkembangan bagaimana masyarakat Manggarai Timur, pemerintah Manggarai Timur menanggapi podcast ini sebagai sesuatu hal yang sangat penting untuk keberlanjutan dari dunia kepemudaan dan dunia olahraga yang ada di Manggarai Timur. Terima kasih kepada semua penonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Juga Kakak Icon selain sebagai seorang wasit, ternyata dia juga seorang content creator yang punya channel YouTube namanya apa? Icon Pan 22. Icon Pan 22. Ya. Kalau seandainya
subscribernya semakin banyak, mungkin dia akan ganti nama Iconpan 23 atau 2 selanjutnya. Kakak Yanto, terima kasih banyak. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Ito Kaman, mohon pamit undur diri.